Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketemu lagi dengan channel Sahabat Papa. Kali ini saya akan membawakan renungan dengan judul Jangan Tunda Waktu untuk Bertobat. Renungan hari ini akan kita dasari dari kitab Yoel 2 ayat 12 sampai 17. Begini bunyinya: Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ini adalah bacaan dari kitab Yoel 2 ayat 13. Ini adalah penggalanya saja. Ayat berikutnya bisa saudara-saudara baca sendiri supaya saudara-saudara memiliki referensi yang lengkap. Nah, kita mulai saja ya. Nama Yoel memiliki arti Yehovah adalah Allah. Yoel adalah anak tertua Samuel. Adapun kata kunci dari kitab Yoel ini adalah tentang hari Tuhan. Pada zaman Yoel ini, bermacam-macam belalang menyerbu dan tidak menyisakan satu pun tanaman di dataran Palestina. Hama belalang menimpa seluruh negeri sehingga tumbuh-tumbuhan rusak karena serangan ini. Ini menjadi bencana nasional. Yoel memperingatkan bahwa serangan belalang ini merupakan hukuman dari Tuhan sebagai dampak dari dosa-dosa yang diperbuat manusia. Yoel pun mengingatkan umat Israel akan kedatangan hari Tuhan. Itulah sebabnya Yoel terkenal dengan sebutan sebagai Nabi Hari Tuhan. Nabi Yoel menubuatkan tentang suatu hari. Hari itu disebut sebagai Hari Tuhan. Imajinasi kita agak sulit ya membayangkan keadaan pada hari itu, karena Nabi Yoel melukiskan kondisi saat itu dengan kontradiksi yang tajam. Ia memberitakan kabar sukacita dan sekaligus duka nestapa datang bersamaan. Pada satu sisi, Yoel memberitakan kabar gembira. Ia mengatakan bahwa Allah akan mencurahkan roh ke atas manusia. Roh itu akan memenuhi manusia tanpa memandang sekat usia dan gender. Strata sosial dipukul rata. Para hamba atau budak akan mendapatkan juga curahan roh itu. Yoel menubuatkan sebuah dunia yang penuh kesetaraan. Namun pada sisi lain, Yoel juga menggambarkan sebuah kengerian tak terperikan, darah di mana-mana, api dan gumpalan asap menjadi corak pertama saat hari Tuhan itu tiba. Alam menunjukkan paras mengerikan, matahari padam dan bulan berwarna merah darah. Imajinasi kita mungkin sulit ya memahaminya. Para teolog berlomba-lomba menafsir nubuat ini, namun tak satu pun dari mereka mampu menawarkan jawaban yang memuaskan. Kita hanya disodorkan dengan ragam spekulasi. Hal ini lumrah karena Yoel menyampaikan nubuatnya dengan aneka simbol. Akibatnya, teks ini pun menjadi sangat multitafsir. Walaupun demikian, Yoel memberi kita satu pengharapan mutlak. Siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, apapun kondisi dan situasi yang terjadi kelak. Allah adalah panji keselamatan. Ini adalah kebenaran yang tak bisa diganggu-gugat. Petrus mengutip nubuatan ucapan Nabi Yoel ini dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Di tengah cibiran dan ejekan yang mereka terima dalam Kisah Rasul 2 ayat 13, ia memberikan harapan baru bagi jemaat mula-mula saat tantangan berat menghadang. Tetaplah kita menjalaninya.
Janji nubuatan ini telah digenapi Allah oleh Roh Kudus telah turun dan sedia menolong kita yang berseru kepadanya. Nabi Yoel ini berseru kepada umat Israel. Kita tahu bahwa umat Israel adalah umat di mana mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Berkali-kali mereka jatuh ke dalam dosa yang tidak kecil, dosa penyembahan berhala. Berkali-kali Tuhan telah mengutus nabi-nabinya yang terdahulu, dan Yoel sekali lagi mengingatkan bangsa Israel untuk segera bertobat sebelum hari Tuhan ini datang. Apa yang harus kita pelajari dari kisah Nabi Yoel ini? Kita harus tetap berhikmat. Bagaimana hari-hari terus berjalan, kita tidak akan tahu kapan hari Tuhan itu datang kepada kita. Hari Tuhan ini kapan datangnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang kita tahu hanya gambaran yang mengerikan tentang hari Tuhan ini. Nah, hari Tuhan ini adalah hari di mana yang dinanti-nantikan oleh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ditakuti oleh orang-orang yang melanggar firman, pelanggar firman, bahkan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Ini akan menjadi suatu bencana. Nah, yang harus kita pelajari dalam Yoel ini, satu, kita harus segera bertobat, yaitu artinya mengambil tindakan di mana kita berubah arah tujuan dari jalan-jalan orang berdosa. Banyak dari kita yang memikirkan bagaimana cara kita berbalik atau bagaimana kita dapat bertobat. Kita tidak perlu bertobat dengan kekuatan sendiri, tetapi yang kita perlu adalah meminta hikmat dari Roh Kudus, meminta tuntunan dari Roh Kudus, mengambil tekad komitmen supaya pertobatan kita itu dapat membuahkan kekudusan, dan di saat kita bertobat tidak akan. Yang kedua adalah ketika kita sudah bertobat, jangan kembali lagi seperti umat Israel. Jangan kembali lagi dalam kehidupan yang seperti umat Israel lakukan, yaitu memberontak lagi, berkali-kali jatuh lagi. Kita perlu mempertahankan apa yang sudah kita pegang, yaitu Tuhan sendiri. Tidak ada Allah lain. Percayalah saudara-saudara, akan selalu ada upah di dalam sebuah ketaatan. Selalu ada kutuk di dalam sebuah pelanggaran. Kita tinggal memilih mana yang kita pilih. Kita selalu diperhadapkan dua pilihan. Hidup di dalam ketaatan atau hidup di dalam pemberontakan atau kutuk. Inilah yang hidup yang kita pilih. Belajar pada kejadian Nabi Yoel yang telah menyerukan kepada umat Israel. Kita tentunya menjadi orang yang bijak. Kita bersyukur sudah ada kitab yang ditulis untuk kita belajar, supaya kita bijaksana menghitung hari-hari. Kapan hari itu masih ada kesempatan. Mari kita bersama-sama mengambil kesempatan ini untuk selalu melekat pada Tuhan. Hati kita, pikiran kita yang terwujud dalam tindakan kita sehari-hari. Saya berharap renungan ini dapat membuat kita lebih lagi kuat di dalam Tuhan, lebih lagi menjalani kehidupan yang penuh harapan, bukan kehidupan yang menuju kepada maut. Semoga dapat memberkati saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.